Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Deva Ameka Jati. Saya dari SD Negeri Tambar. Hari ini saya akan menceritakan asal-usul Jombang. Cerita ini diambil dari buku Antologi Legenda Jombang Sisik Melik 1 yang ditulis oleh Dian Soekarno, diterbitkan oleh Diva Press tahun 2018. Bagaimana? Siap mendengar ceritaku? Ada sebuah desa yang terlihat begitu asri di wilayah Jawa Timur. Desa tersebut bernama Karangkejambon. Hiduplah seorang perempuan bernama Wandan Wanguli dan memiliki anak seorang laki-laki bernama Joko Tulus. Joko Tulus tumbuh menjadi anak yang kuat, akan tetapi keadaan tak berpihak padanya. Dia sering diejek oleh orang-orang di sekitarnya karena tak memiliki ayah, sehingga membuatnya bersumpah kelak akan membalas semua perbuatan mereka. Hari demi hari, Joko Tulus selalu membuat onar dan keributan. Karena sifat itulah dia mendapat julukan Kebo Kicak. Kebo Kicak memutuskan untuk mencari mengembara dan mencari ayahnya. Di tengah perjalanan, dia menjumpai sebuah padepokan yang bernama Sumoyono di daerah Banyu Arang. Kebo Kicak meminta izin untuk belajar di padepokan tersebut. Kiai memperbolehkan dan memberikan pesan bahwa ilmu yang diberikan harus dipakai untuk kebaikan. Setelah itu, dia mengenalkan Surantani yang lebih dulu belajar di situ. Di padepokan itu, Kebo Kicak mulai belajar ilmu kanuragan. Dia belajar dengan sungguh-sungguh. Sang guru pun merasa Kebo Kicak sudah mulai menguasai semua ilmu yang diajarkan dan mintanya latih tanding dengan Surantani. Setelah bertanding, Kiai memberikan Trancak Kencono, banteng kesayangannya, kepada Surantani. Kebo Kicak melanjutkan perjalanan menuju kerajaan Majapahit. Ia mendapatkan kabar jika ayahnya merupakan patih di kerajaan tersebut yang bernama Patih Pangulang Jagat. Sesampainya di gerbang istana, Kebo Kicak menyampaikan tujuannya kepada para pengawal, tetapi pengawal menghina serta mengusirnya. Karena memperlakuan tersebut, Kebo Kicak terpaksa mengeluarkan kesaktiannya. Seketika pengawal tersebut terhempas tak berdaya. Salah satu pengawal datang menghadap sang patih dan melapor. Mendengar laporan pengawal, Patih Pangulang Jagat bergegas menuju halaman istana. "Siapakah engkau, anak muda? Berani sekali membuat keributan di sini." "Maafkan hamba, Patih, tidak ada sedikit pun maksud hamba membuat keributan di tempat ini. Akan tetapi ulah pengawal Patih yang semena-mena kepada rakyat kecil membuat hamba harus bertindak. Perkenalkan, hamba adalah Joko Tulus, atau biasa dipanggil Kebo Kicak, anak Wandan Wanguli. Hamba ingin menemui ayah hamba, yaitu Anda, Tuan Patih. Jika kau mengaku sebagai anakku, pergilah ke Sungai Brantas dan kalahkan Bajul Ijo yang ada di sana. Bawalah batu hitam yang dijaga Bajul Ijo sebagai bukti telah mengalahkannya." Kebo Kicak menyanggupinya dan pergi menuju Sungai Brantas. Pertarungan antara Bajul Ijo dan Kebo Kicak pun terjadi. Mereka saling beradu kekuatan. Pada akhirnya Bajul Ijo kalah dan Kebo Kicak berhasil mengambil batu hitam yang
membawanya ke istana. Karena kemenangannya melawan bajul ijo, Kebo Kicak mendapat penghormatan untuk memimpin salah satu daerah. Majapahit di bagian barat wilayah ini berdekatan dengan Padepokan tempat Kebo Kicak berlatih dahulu. Di wilayah itu sedang terjadi wabah atau pagebluk. Belum ada obat yang mampu menyembuhkan penyakitnya. Semua disebabkan oleh Banteng Tracak Kencana milik Surontanu. Satu-satunya cara menghentikan wabah yaitu memusnahkan banteng tersebut. Kebo Kicak lalu pergi menemui Surontanu, berharap Surontanu dapat membantunya. Ada keperluan apa sampai kau kemari, Kebo Kicak? Aku kemari ingin meminta tolong untuk menyerahkan Banteng Tracak Kencana karena dia sudah dirasuki bajul ijo dan menyebarkan wabah kepada warga sekitar. Aku tidak akan menyerahkannya. Banteng ini warisan dari guru kita dan aku sudah berjanji untuk merawatnya. Jika kau terus memaksa, aku akan melawanmu. Tapi ini untuk kepentingan negeri ini. Banteng ini harus dimusnahkan. Pertarungan pun terjadi. Mereka berdua saling beradu ilmu. Pertarungan berlangsung beberapa waktu dan tidak ada yang mau mengalah. Akibat pertarungan itu muncullah aura hijau dan merah yang menyelimuti tempat tersebut. Dalam bahasa Jawa, hijau adalah hijau dan merah adalah abang. Dari kedua kata inilah konon nama kota Jombang berasal. Nah, bagaimana ceritanya teman-teman?